Jadi kata Rasulullah, awalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Ya, yang pertama kali dihisab di hari kiamat nanti tentang persoalan amal ibadah hamba adalah sholat. Bapak Ibu, sholat yang pertama dihisab. Iza saluhat saluha sairu amali. Baik salat, baik semua yang ia lakukan. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal arsy ma lakum min dunihi min wali wala syafi'in afala tatazakkarun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulah nabiyyan ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha mastata'tum. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumal qiyamah as-salah fa inna saluhat saluha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Sadaqallah. Bapak Ibu sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah, puji dan syukur alhamdulillah senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah sayang kepada kita sehingga memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir ke rumah Allah pada hari ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dalam rangka melipat gandakan pahala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita bimbingan dan petunjuk sehingga kita selalu berada di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari itu salawat beserta salam kita bermohon kepada Allah, semoga segala bacaan salawat yang selalu kita baca tercurah buat junjungan alam yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah, anak kami yang kami sayangi, sebagai siraman rohani pada subuh yang berkah ini, yaitu salat adalah intisari dari amal perbuatan manusia. Orang-orang yang beriman itu dia mendirikan salat. Orang-orang yang beriman itu dia percaya kepada yang gaib, lalu dia mendirikan salat. Lalu menyisihkan sebagian harta yang diberikan Allah untuk dinafkahkan. Bapak Ibu sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah. Jadi orang yang beriman itu dia yakin kepada yang gaib. Bapak Ibu, sehingga sampai saat ini Bapak Ibu ada dulu yang tidak yakin ke yang gaib. Ya, alam barzakh itu gaib. Kini banyaknya orang yang tidak yakin. Dulu tu Bapak Ibu di media tengok Bapak Ibu. Ya, tidak yakin ke ada di dalam kubur tu ada azab. Jadi ada Bapak Ibu, ayahnya meninggal, diberi kuburan tu ayahnya untuk nyolecek, untuk nyecek ko, untuk mencari iubana ada azab itu tindak. Kan tak yakinnya Bapak lah kampi kiamat ini tak yakin tak. Ini dibuktikan Bapak Ibu. Dibuat kuburannya cik lah, dibuatlah yang cik. Dibuatlah tepek mengintip. Dia gila lah pada anu kateh cahaya kat. Udara kateh. Ya Bapak Ibu sudah masuk kepada Allah. Jadi dia tak yakin ya Bapak Ibu dinampakkan Allah. Ya. Setelah berangkat orang jadi dicari Bapak Ibu. Ya. Jadi keluar dari mulut ayah tadi ular.
Ya kan? Kalau ular langsung ular tu banyak kepalanya, habis kepala dia. Ya, Allah hancur balik ancak lihat. Ya Bapak Ibu Saudara, dicali ada selit mancali tadi, langsung tabang ambui keluar. Ya, nak yakinnya Bapak Ibu, alam modeko dunia ndak yakin ada yang gaib. Enggak. Kan orang munafik Bapak. Kalau orang yang beriman yakin saya. Justru itu karena yakin kepada yang gaib, dirikan sholat. Bapak Ibu sudah masuk ya Allah. Sebab Bapak Ibu sudah masuk ya Allah. Sholat yang kita lakukan itu gambaran dari semua yang kita lakukan. Ya Bapak Ibu sudah masuk ya Allah. Jadi kan ada orang yang sholat itu yang pura-pura. Seperti mereka Bapak Ibu. Kalau di sekolah, ketika kepala sekolah supervisi, ya rancak penampilannya, ada medianya, ya apalagi ke gambar proses pembelajaran itu tadi tekan di share, dimasukkan ke PMM, rancak penampilannya. Ketika selain itu biasa-biasa saja ya. Itu karena apa tuh? Karenanya kadinilai kadilihat orang banyak. Ketikanya seorang nampak dan sebenarnya katulok salat Bapak Ibu. Ya, kalau di masjid kau yakin awak sujud rancak, ruku rancak, macam-macam. Tapi ketika seorang Allahu Akbar baca kabirah langsung sujud langsung ayat akhirnya langsung lain. Capek sudah sembahyang kau. Ya, dari awal dan akhirnya biaya. Ya, yang penting awak sembahyang. Yang penting hutang selesai. Ya Bapak Ibu. Yang penting rutinitas. Ya Bapak Ibu sidang jemaah sebenarnya. Jadi kata Rasulullah, awalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Ya, yang pertama kali dihisab di hari kiamat nanti tentang persoalan amal ibadah hamba adalah sholat. Bapak Ibu, sholat yang pertama dihisab. Iza saluhat saluha sairu amali. Baik salat, baik semua yang ia lakukan. Kalau sholat itu rusak, rusak semuanya. Artinya Bapak Ibu sidangnya masuk ke dalam Allah. Kalau orang yang betul-betul mendirikan sholat, pasti sholat tadi tergambar dalam kehidupannya sehari. Pasti teraplikasi tingkah lakunya setiap hari. Ya Bapak Ibu. Jadi makanya ada orang yang sholat itu tidak ada yang mencerita-cerita di sesudah itu dong. Mencerita orang, mempergunjingkan orang. Ya Bapak Ibu. Atau dengan bahasa isyarat, isyarat macam itu munculnya di kencuan orang, ya, yang menceritakan orang tu tiba orang tadi, muncul langsung kencangnya. Ya Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang dikerjakan seperti itu. Kalaunya benar-benar salat. Sebab dalam solat tadi itu Bapak Ibu, awak merasakan Allah itu dekat dalam hidup. Apa aktivitas awak dipantau oleh Allah. Makanya rancak-rancak awak kerajaan solat. Ya, di luar solat tertolong. Apa saja yang awak kerajaan Allah melihat. Bapak Ibu, tidak luput dari pandangan Allah. Jadi makanya kalau awak berbicara sesuatu berbuat mengecewa, ya, tak kecean dawa orang. Astagfirullah. Pasti begitu. Ya. Karena lagu orang dikecean. Ya. Sebab itulah jaleh itu dilarang. Kalau mau ambil sesuatu, lah kamu ambil awak takkan astagfirullah. Ini kok nak punya awak, ini punya orang. Sebab kau Allah melarang. Bapak Ibu sudah masuk ke dalam. Ya. Dan banyaknya Bapak Ibu sudah masuk ke dalam Allah. Awak mendapat barang tercecer jalan, dompet, dompet siapa kok? Dibuka, ada piti dalam. Alhamdulillah, rezeki montok rumah. Bapak Ibu,
Malu rezeki awak tu barang orang tercecer. Awak kan gitu. Mau bazir dan cak belanjan kau. Bapak Ibu. Malu punya awak tu rezeki awak tu nak awak punya, orang punya. Orang tu berharap yang tercecer tadi tu balik alik. Kini awak belanjuan. Alah nak tahu orang ramah. Bapak Ibu sedang masuk. Dah. Padahal Allah melihat. Itu Bapak Ibu. Sering itu Bapak Ibu barang-barang yang tercecer tu kalau peti 50.000, alhamdulillah, aku rezeki awak ke mana? Ya. Anak kan nak tahu orang dah. Mubazir kalau nak di pegunungan. Bapak Ibu. Tetapi Allah melihat. Tu nak punya awak. Bapak Ibu sidangnya masuk ke Allah. Jadi oleh sebab itu karena amalan salat itu yang pertama kali dihisab. Ancawa hisab kini. Sebelum Allah menghisab salat awak nanti di yaumil masa nanti, hisab salat ini. Apakah elok salat atau tidak? Bapak Ibu. Sebab Rasulullah pada sudah masuk kepada Allah menggambarkan man shalla salatan li waqtiha wasbiga wudu'aha wa atamma ruku'aha wa sujudaha wa khusyu'aha harajat wahya bayda'u musfiratun taqul hafizakallah kama hafizatani man shalla li ghairi. Sampai salahnya Bapak Ibu. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang salat tepat waktunya, kemudian menyempurnakan wudu, menyempurnakan ruku, menyempurnakan sujud, kemudian khusyuk, salat itu akan diangkat ke angkasa berwarna putih lagi bercahaya. Lalu salat itu berkata, Allah memelihara Anda sebagaimana Anda memelihara aku. Itu kesek salat Bapak Ibu. Ya, Allah memelihara awak karena awaklah memelihara salat. Salat di kerajaan tepat waktu. Datang panggilan azan, ini menandakan waktu masuk, kita berhenti. Jangan dipending-pending, sewantalelah. Zuhur kau kan panjang, asar kau kan panjang, kecuali maghrib. Bapak Ibu. Dia bending-bending. Akhirnya basasak waktu salat yang awak kerajaan ini. Ya, selesai sembahyang zuhur, langsung sambung je asar. Selesai asar, sambung je maghrib. Itu kan arti nak di waktunya itu. Ya, yang penting kan nak sembahyang. Ibu, yang penting hutang kan selesai. Itu nak bisa Bapak Ibu. Jadi artinya lah melalaikan solat, tidak di waktunya. Kemudian wudu. Ya, aku namanya Bapak Ibu sedang masuk ke rahmat Allah. Kalau kita lihat di tampil wudu orang banyak ya. Wudu itu capek selesai. Ya. Ya Bapak Ibu. Kalau yang mungku tu yang bagian depan saja nampaknya. Kalau yang mungku tu kan batas tumbuh rambut, batas ujung telinga sampai ke bawah dagu, sampai ke telinga siku tu kan mungku tu. Kalau ini tidak ke siku dah. Tapi kalau ibu kalau badak ya kat mana dah saibo aku dia basuh seranya habislah badak. Payahlah badak lihat. Basuh mungku nak. Bapak Ibu sudah masuk. Jadi karena sampai selesai. Apalagi lu orang berdua di tepi air Bapak Ibu. Aduh Bapak Ibu. Cik awian yang diambil sepaket kanernya. Apa itu sepaket Bapak Ibu? Mongko langsung telinga langsung rambut selesai kali. Ada di Bapak Ibu nya mongko langsung dapat saranya dulu. Lah selesai. Kan ada Bapak Ibu orang duduk tepi ye dah. Bapak Ibu sudah masuk. Nah, jadi artinya wuduk tu nak sempurna. Kalau duduk tu nak sempurna, tu nak sah dah. Kalau nak sah tu nak sah sembahyang dah. Ya. Kadang membasuh tangan, dibasuh siku ya. Ke belakang kau nak kena dah. Makanya wuduk tu dari ujung tangan ke siku. Tak dari siku ke tangan dah. Dari tangan. Kalau dari siku mulai pasti kena ke siku. Sempurna dua. Itulah masuk kaki. Ada orang masuk telinga pegang telinga ibu. Panjang telinga kalau 5 kali sehari semalam kau nak pegang telinga. Masukan telunjuk kau ke dalam di putaran ampu kata. Bapak nasi banyak ke berhasil orang berdua tu.
Kadang-kadang tak bawa dan kunyang keluar nak. Kalau bangau unyi-unyi kan. Panjang tak boleh 5 kali sehari semalam. Bapak Ibu. Kaki tak tulis siram. Disiram dia mengkau air rupa kalau kau nak naik. Bapak Ibu sidang maksud. Di wuduk. Banyak kata lihat Bapak Ibu. Alah basuh tangan kau kan sunat. Kumai-kumai kau kan sunat. Itu kan sempurna wuduk. Istinsyak itu kan sunat. Ya, kalau buat kerajaan istinsyak itu Bapak Ibu sakit kepala tu mah. Tapi awak kan nak kerajaan. Aku sunat karena ada kerajaan kan yang wajib-wajib saya lah. Yang wajib itu kan sekalinya, yang 2 kali 3 kali kan sunat. Nah, sekali saja lah. Kan sempurna. Bapak Ibu sudah masuk dah. Dah. Kemudian ruku. Sempurnakan ruku. Karena ada orang suku, ada orang sakit pinggang, Bapak Ibu. Dia masih muda tapi ruku mau dia terjungkit tu. Ya. Ang perlu cadang tu. Nak sempurna. Lepas tu, cepat sudah lah. Ya. Kemudian sujud. Sujud tu kayak macam kepala kaki. Engek tanggung nak. Model orang sembahyang di tepi air. Batu lah. Batu tu kan tinggi tu lah. Nak sama rata lah. Sampai sujud tinggi. Ya, di belakang rendah. Jadi, harusnya sujud kan tagak. Duduk ikhtiras. Harusnya kan bakal duduk encik. Tapi karena dia sembahyang di tepi air tu, nak model sudah. Sujud takakui kaki tagak. Supaya capek lah sujud, capek lihat. Bapak Ibu. Tak sempurna bacaan. Bapak Ibu sidangnya masuk benar. Kemudian khusyuk. Ya, lain awak dalam sembahyang kau di dalam masjid tapi ya tiwak kama-kama. Ya. Malewai kan kamari. Awak sembahyang apa kan? Hendak menghadirkan Allah. Atau makanya Bapak Ibu sidangnya masuk benar Allah. Kalau nak menghadirkan Allah dalam solat tu mungkin nak susah gambaran tu sesudah itu. Bapak Ibu sidang jemaah subuh rahmat Allah. Dah. Jadi kalau orang yang melihara waktu solat, wudu, ruku dan sujud dan khusyuk, itu solat itu diangkat ke angkasa sesuai kata Rasulullah, putih bercahaya. Lalu solat itu mengecek, Allah memelihara anda sebagaimana anda memelihara aku. Tapi kalau sebaliknya, ya, waktu solat lalai, wudu apa sudah capek, ruku tak katula, sujud apa lagi, pangana tak ke mana-mana. Tentu solat tadi diangkat ke langit, warnanya hitam gelap. Ya, hitam gelap dikeceknya. Ya. Akan solat tadi. Allah menyia-nyiakan anda sebagai anda menyia-nyiakan aku. Itu salat. Arti Bapak Ibu sidangnya masuk dalam Allah, kalaulah takatus salat awak kerajaan, menyusah awak nanti dihisab di yaumil mahsyar. Ya, sebelum awak dihisab Allah mengenai salat, hisablah salat kini dulu selagi waktu yang masih disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau lah timbul ke akhirat ada situ ke dunia Bapak Ibu. Ya, sebelum awak masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki itu, perbaiki sekarang. Ya, sebab Allah tu maha pengasih, lagi maha penyayang, lagi maha nampak tanggung banyak salah. Kini wa eloan, wa tu nampak tanya ya Allah. Allah maha pengampun. Eloan. Bapak Ibu. Bapak Ibu sidangnya masuk buah Allah. Jadi awak khawatir Bapak Ibu. Ya, sadoanya awak pasti ke akhirat. Ibu. Jadi setuju Bapak Ibu tu. Sarannya pasti ke akhirat. Tujuan awak ke situ. Sebelum ke situ, eloanlah solat. Kalau lah solat elok, yang lain habis tu Bapak. Nak dipreso dah. Sama pernah ambo tak kata Bapak Ibu. Waktu ambo mah jadi limbu kalam, datang sepaket orang dari kecamatan, ada UPT, ada pengawas lengkap. Mama Reso ADM sekolah kau kan? Lalu ambo yang lengkap. Dari A sampai Z selesai lengkap. Dia awal lengkap seorang, dan lain guna di preso lah. Aman saranya. Tapi kalau lah batili seorang di preso saranya. Mana. Gitu Bapak ni sidang masuk. Jadi kebetulan solat. Kalau solat tu baik, habis Bapak ni. Nak di preso dan lain. Sebab
Salat tu kalau baik, gambarannya dalam kehidupan, perbuatannya lakukan pasti baik. Sebab dia salat merasakan Allah dekat dalam, menghadirkan Allah. Makanya hati-hati dia dalam berbuat, berkata dan bertindak tanduk. Bapak Ibu sidang jemaah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan yang singkat ini Bapak Ibu dalam rangka memperbaiki salat, memperbaiki wudu, memperbaiki ruku, sujud dan khusyuk kepada Allah. Mudah-mudahan salat dapat baik, putih bercahaya. Ya Bapak Ibu, sehingga Allah memelihara awak bagaikan awak memelihara salat. Bapak Ibu sidang jemaah subhanahu wa ta'ala. Ya awak khawatir Bapak Ibu kalau seandainya awak berangkat menemui Allah tapi salat awak amburadul. Ya, orang kini galak-galak saja ketika mati nak. Saya cek yang mati itu senang. Cek di akhirat itu senang, cek dalam kubur senang. Enggak. Ya. Kalau lah mati habis suruh kajian di ungku, kajian di lapai segala macam untuk inyo saja itu untuk awak ada. Ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sidang jemaah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan singkat ini bermanfaat. Perbanyak wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.